kelompok saya akan mempresentasikan mengenai bullying di usia remaja. Sebelumnya, izinkan saya dan kelompok saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Fatma Yuanita Pasha sebagai MC dan rekan saya Dia Ayu Pramitasari sebagai operator, Indri Dia Abisa Wadani sebagai pemateri 1, Imelda Intan Agustina sebagai pemateri 2, dan Indah Ayu sebagai moderator, Hanifah Aulia sebagai pengabulan. Setelahnya saya serahkan kepada Indah Ayu Fitriani sebagai moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para selaku pembawa acara presentasi kita hari ini yang telah memberikan waktunya. Selanjutnya perkenalkan saya Indah Ayu Fitriani sebagai moderator yang akan memandu berlangsungnya acara presentasi hari ini. Sesuai dengan agenda, kita akan melewati beberapa rangkaian acara, yaitu pembukaan, penyampaian materi selama kurang lebih 5 menit, sesi tanya jawab selama 5 menit, dan penutup 2 menit. Untuk sesi pertama yaitu pembukaan, marilah bersama-sama kita start dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyampaian materi akan dibawakan oleh Istri Dia sebagai penyampaian materi pertama. Silakan. Terima kasih kepada Indah Ayu Fitriani sebagai moderator. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menyampaikan topik yang bertema bullying di usia remaja. Kasus yang sering kita temui di kalangan remaja sekarang adalah kasus kekerasan fisik. Selain kekerasan fisik, sebenarnya ada bentuk-bentuk perilaku kekerasan oleh remaja yang tidak begitu mendapat perhatian, seperti pengucilan maupun perundungan yang bisa disebut dengan bullying. Bullying dapat dilakukan melalui apa saja, baik itu di media sosial maupun secara langsung. Hal ini dapat mengakibatkan seseorang takut atau trauma berinteraksi terhadap lingkungannya. Apa sih bullying itu? Bullying adalah tindakan penggunaan kekuasaan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok orang, baik secara verbal, fisik, maupun psikologis, sehingga korban merasa tertekan, trauma, dan tidak berdaya. Bagaimana bullying bisa terjadi? Penyebab bullying adalah cukup marak terjadi di usia remaja, seperti kurangnya kemampuan dalam mengontrol perilaku, ketidakmampuan mengelola emosi, hingga akhirnya memicu hasrat untuk balas dendam demi bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab kasus bullying pada usia remaja. Selain karena ingin mencari kekuasaan, pelaku bullying juga ingin mendapat kepopuleran. Sebagai bentuk balas dendam, adanya masalah keluarga, perasaan kesepian, kurangnya rasa toleransi, dan takut tidak akan diterima oleh lingkungannya. Terima kasih. Terima kasih kepada Indri Dia atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya penyampaian materi akan dilanjutkan oleh Imelda Intan. Baik, terima kasih Indah Ayu. Saya di sini sebagai pemateri kedua akan menyampaikan lanjutan dari materi mengenai kasus bullying di usia remaja. Contoh kasus bullying adalah 1. Aksi smackdown di Balikpapan. 2. Siswa SD dicolok tusuk bakso hingga buta di Gresik. 3. Kekerasan pelajar di SMK Cimahi. 4. Bullying di MTS Almarhum Asahan Sumatera Utara. 5. Siswa bakar sekolah karena dibully di Temanggung. Adapun cara untuk mencegah bullying adalah 1. Tunjukkan prestasi Anda, yaitu dengan menambah prestasi kalian agar tidak dibully oleh orang lain. 2. Jalin pertemanan dengan banyak orang, yaitu dengan berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan golongan. 3. Tumbuhkan rasa percaya diri, yaitu jangan minder untuk dekat dengan orang lain, karena dengan rasa minder kita akan dibully. 4. Tidak terpancing untuk melawan, yaitu dengan tidak emosional kepada orang lain. 5. Jadikan bullying sebagai penyemangat untuk sukses.
disampaikan. Setelah penyampaian materi, selanjutnya saya akan membuka kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya. Saya ingin mengajak 3 orang teman yang ingin bertanya atau memberikan komentar terkait materi yang sudah disampaikan. Pertanyaan saya adalah, sikap atau perilaku apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menghindari perilaku bullying? Dilanjutkan dengan pertanyaan yang kedua. Izin bertanya, apa hukuman untuk pelaku bullying? Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga. Apa yang membuat seseorang melakukan bullying? Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi. Sekarang saya akan memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Silakan. Baiklah, pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh pemateri 1 yaitu Indri. Silakan. Terima kasih. Izin menjawab, Pak Dia. Saya ulangi, sikap atau perilaku apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menghindari perilaku bullying? Jawabannya adalah, sikap yang harus dimiliki untuk menghindari perilaku bullying adalah sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama. Terima kasih. Dilanjutkan dengan pertanyaan yang kedua yang akan dijawab oleh Imelda Imran. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Graciela. Apa hukuman untuk pelaku bullying? Jawabannya adalah, dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan atau Permendikbud nomor 82 tahun 2015 dijelaskan 2 sanksi untuk pelaku bullying. Pertama, yaitu teguran lisan tertulis atau sanksi lain bersifat edukatif kepada peserta didik. Kedua, yaitu teguran lisan tertulis, pengurangan hak, pemberitahuan dari jabatan sebagai guru dan tenaga kependidikan. Terima kasih. Dilanjutkan dengan pertanyaan yang terakhir yaitu yang akan dijawab oleh Indri. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Linda. Saya ulangi, apa yang membuat seseorang melakukan bullying? Jawabannya adalah, ada banyak alasan mengapa seseorang membuli. Beberapa alasan tersebut adalah kontrol diri yang rendah, latar belakang keluarga, kebijakan sekolah yang tidak tegas, serta adanya pendukung. Terima kasih. Baiklah, apakah sudah jelas dengan jawaban yang telah disampaikan? Jelas. Baiklah, acara selanjutnya penyampaian kesimpulan yang akan disampaikan oleh Notulen. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hanifah Aulia sebagai notulis ingin menyampaikan kesimpulan presentasi pada pagi hari ini. Baik teman-teman, peserta yang datang pada hari ini berjumlah 26 audien dan yang tidak hadir berjumlah 30 audien. Di mana hari ini ada 3 pertanyaan, yaitu yang pertama ditanyakan oleh Fatia dengan pertanyaan, sikap atau perilaku apa saja yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menghindari perilaku bullying? Dan dijawab oleh Indri dengan jawaban, sikap yang harus dimiliki untuk menghindari perilaku bullying adalah sikap saling menghargai dan menghormati antar sesama. Yang kedua ditanyakan oleh Gracel dengan pertanyaan, apa hukuman untuk pelaku bullying? Dan dijawab oleh Email dengan jawaban, dalam peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Permendikbud nomor 82 tahun 2015 dijelaskan 2 sanksi untuk pelaku bullying. Pertama yaitu teguran lisan tertulis atau sanksi lain yang bersifat edukatif kepada peserta didik. Kedua yaitu teguran lisan tertulis, pengurangan hak, pemberitahuan dari jabatan sebagai guru dan tenaga pendidikan. Yang ketiga ditanyakan oleh Linda dengan pertanyaan, apa yang membuat seseorang melakukan bullying? Dan dijawab oleh Indri dengan jawaban, ada banyak alasan mengapa seseorang bullying. Beberapa alasan tersebut adalah kontrol diri yang rendah, latar belakang keluarga, kebijakan sekolah yang tidak tegas, serta adanya pendukung. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesimpulannya yang telah disampaikan. Sebelum kami mengakhiri presentasi, saya ingin menyampaikan permohonan maaf jika ada
dari moderator dan kelompok. Selanjutnya saya serahkan kepada MC. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi